jaringannya itu biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKWU akan mewawancarai teknik pembuatan dan sejenisnya mengenai gerabah. Sebelumnya di sini ada Bapak. Nama saya Supoyo. Oh, Bapak Supoyo. Ini. Sebelumnya langsung saja ke pertanyaannya, Pak. Boleh? Bahan yang digunakan Bapak untuk membuat gerabah ini selain dari tanah. Selain dari tanah, kita memerlukan air dan juga pasir. Jadi nanti kita campur pakai mesin penggilingan. Bahan utamanya itu ya, Pak? Iya, Mesin penggilingannya ada di sebelah depan. oh itu. Iya, di depan sana. Oh ya. Terus alat-alat yang diperlukan dalam pembuatan gerabah ini selain yang ada di sini apa? Itu ada sebetulnya ada cangkul nih. Ya. Cangkul, kemudian ada juga untuk pengeringan itu di dalam proses pembakaran awal itu ada yang namanya ilir, kemudian ada tempat yang untuk bakar itu namanya kampung. Oh. Ilir itu apa? Ilir itu kayak tipas tapi besar, makanya ada lagu lir-lir. Oh, alah. Berarti itu manual, Pak? Iya, manual. Oh, oke paham. Terus proses pembuatan gerabah dari awalnya itu gimana? Jadi proses awal pembikinan gerabah itu pertama kita ambil bahan bakunya gitu, tanah liat khususnya, kemudian nanti digiling. Setelah digiling kita diamkan 3 hari supaya gelembung-gelembung yang di dalam tanah itu bisa padat. Nah, setelah itu baru proses produksi. Di dalam proses produksi itu ada 3 karakter atau 3 macam. Pertama pakai alat putaran, ada alat cetakan, kemudian ada juga yang sistem cetak tuang. Nah, setelah itu nanti ada pengeringan, ada finishing, kemudian dikeringkan selama 2-3 hari, baru nanti proses ke pembakaran. Pembakaran ada 2 macam, itu pakai oven, ada juga yang pakai tungku ladang, yang tadi pakai kampung. Oh iya. Pak, kalau ngambil tanah niatnya itu di daerah sini apa dari luar kota? Masih sekitaran dusun ada. Tapi kalau Pak Poy sendiri sudah ambil di daerah lain. Ada juga dari Bali, ada juga dari Jawa Barat, ada juga yang dari Singkawang atau Kalimantan. Oh, jauh juga, Pak. Iya. Itu karakternya beda-beda karena untuk kalau yang dari luar daerah itu biasanya masuk ke ranahnya keramik. Oh. Kalau yang biasa itu gerabah, yang bakaran rendah. Tapi kalau yang keramik itu bakaran tinggi, bahkan sampai 1300 derajat Celcius. Panas ya. Terus kalau misalnya gerabah kan dari tanah liat otomatis warnanya coklat ya. Iya. Nah itu biar ada motifnya kayak yang itu apa guci itu. Nah itu teknik buat mewarnainya gimana? Biasanya setelah dibakar ya, setelah dibakar, kemudian nanti bisa pakai cat minyak atau mungkin cat tembok, ada juga cat besi. Tapi kalau yang warna merah-merah coklat itu murni dari tanah dipadukan tanah ketika masih basah. Tapi beda karakter. Yang ini khusus untuk
pemolesan warna. Pak, kalau tiap motif sama bentuk itu ada ciri khasnya atau maknanya gitu nggak, Pak? Biasanya paling enggak ada fungsinya. Jadi baik itu barang yang kecil maupun yang besar itu beda model, itu beda fungsinya. Kalau sejarahnya mungkin ya sedikit-sedikit ada, untuk sentuhan seninya mungkin sedikit-sedikit ada, tapi yang pasti satu produk dengan produk lain itu pasti beda untuk pemakaiannya. Kalau cara menjaga kualitas gerabah, Pak? Kalau cara menjaganya itu biasanya mulai dari awal, mulai dari pembikinan bahan bakunya lebih bagus, kemudian pengolahannya bikinnya itu lebih teliti, kemudian yang ketiganya mungkin di pembakaran. Nah, pembakaran itu yang menentukan antara nanti jarak pemakaian itu lebih lama atau mungkin tidak lama, karena proses pembakaran itu memerlukan titik leburnya. Kalau misalnya di bawah 1000 mungkin nanti untuk pemakaiannya juga kurang begitu lama Tapi kalau titik lebur sampai 1200 itu mungkin asal nggak pecah itu bisa 1000 tahun nggak rusak. Kalau yang 800 mungkin atau 1000 ke bawah itu paling 300 tahun itu baru nanti hancur. Kalau yang 1000 lebih itu bisa 1000 tahun. Itu peleburannya, Pak? Iya. Jadi asal tidak jatuh itu yang namanya gerabah atau keramik itu awet. Kalau biasanya pemasarannya itu kayak gimana, Pak? Pemasarannya kita ada beberapa macam ya. Selain kalau sekarang ya pakai sosial media online, kemudian juga di pasar tradisional, dan juga ketika banyak tamu yang datang ke sini. Selain domestik juga tamu mancanegara. Untuk medianya itu pakai website apa gimana, Pak? Website ada, kemudian kalau sekarang pakai Shopee, Facebook biasanya Facebook. Terus ada juga YouTube juga ada. Kalau boleh tahu websitenya sama YouTube-nya apa, Pak? Nanti tanya sama anak saya. Kalau yang udah tertera memang ada, tapi kurang tahu dipakai apa enggaknya. Jadi itu berbagai media juga pernah sini. Kemudian kalau yang ikut mencoba atau praktek itu juga dari pondok pesantren itu banyak. Bisa, Pak? Bisa. Ada dari pengunjung luar negeri itu pernah ke sini, Pak? Hampir tiap hari ada. Tadi yang beli di sana itu ke sini, Pak? Bahkan kalau lagi musim libur kayak gini ini satu harinya bisa mencapai 50, kadang 100. Tapi turis siang ya, asing. Pak? Berarti buat itunya ya? Ya, kita ajari untuk edukasi dah. Kalau bapaknya ini dari dulu udah bangun ini dari kapan? Kalau Pak Poyo membangun kegiatan ini mulai tahun 2004. 2004. Tapi kalau masyarakat Dusun Klipo ini sudah turun temurun. Bahkan temurun. mulainya kita tidak tahu. Adik sakti hati, sorry adek